sekarang lagi ngapain, kita tenang, lagi makan, udah. Besok wallahu kita temui atau enggak besok ini, selama kita masih berbuat baik, alhamdulillah, pegangan. Hari kemarin adalah perbuatan dolim dan dosaku, hari ini aku minta ampun kepada Tuhanku dan berharap kepada Tuhanku, dan hari esok adalah harapan dan janji Allah. Begitu, cukup 3 hari. Ini enggak dipikirin, yang enggak jangan dipikirin, udah tenang, insya Allah, ya. Masih sebulan dipikirin, tenang aja. Iya kalau nggak kiamat. Iya. Mereka Israel nggak tahu datangnya. Tidak ada yang tanya sama saya, berapa umur Gus? Oh, tinggal besok Pak. Hah? Ya tinggal besok. Gimana? Apakah saya bisa nemuin atau tidak? Banyak mati jantung di kantor, diem Pak. Harapan apa? Ya kalau diampuni dosa, sedangkan kita mikir yang terlalu apa? Ini bodoh manusia. Maka dalam yang datang kepada hadirat ketuhanan disebut hadarah rububiyah. Jadi datang kepada Tuhan ini namanya hadarah rububiyah. Nah, kita sudah memberikan amalan, kitab karangan saya itu istighosah rububiyah, artinya minta tolong kepada Allah. Kalau ini hadir di hadapan Tuhan, hadir itu artinya hadir. Jadi kalau kita bicara masalah hati orang bermukmin itu lebih luas dari alam semesta. Hati orang mukmin lebih luas dari alam semesta. Jadi lihat dunia ini sebesar telur. Bukan luas begitu. Nah, ini wilayah manakib dari Abu Bakar bin Salim Fakar Wujud. Wahai Abu Bakar bin Salim, apakah benar dunia seisinya itu tidak besar telur? Benar. Enggak besar dunia itu. Bahkan saya masuk tidak cukup. Saking luasnya hatinya dia dapat luas Allah. Kalau begitu saya kehilangan onta. Pasti kau melihat itu onta saya hilang di mana. Sudah seminggu onta saya hilang. Pasti ada di dalam telur itu, pasti kau lihat, katanya biasa telur. Benar, saya lagi telur. Onta kamu ada di sebelah sana, 50 rumah dari sini. Itu orang punya kandang onta, pelihara onta. Onta kamu ikut di situ. Dan sekarang lagi dicari siapa yang punya onta. Kamu tanya. Langsung ditanya, lagi nyari-nyari. Apakah onta sendiri? Saya nyari onta siapa yang ikut sama saya. Jadi ketemu 50 rumah. Saking kecilnya. Nah, ini saking luasnya orang hati yang beriman sehingga membuat dunia ini sangat tidak berarti, gitu ya. Jadi jadikan dunia ini sebagai sarana, jangan sampai cenderung dan condong. Ingat, man ahabba dunya rasul kulli khotyah. Barang siapa yang cinta kepada dunia, sumber dosa dan kesalahan dan kelalaian. Mudah-mudahan ya, jangan sampai amalnya dinulkan sama Allah Ta'ala. Udah pengalaman, kalau sudah pengalaman jangan diulangi lagi. Ya, kalau diulangi lagi gimana? Nanti mimpi
mati bangkrut nggak bawa apa-apa. Jadi ketaatan itu yang sampai dapat kita melaksanakan bentuk taat dohiran batinan. Jadi jangan batal wudu, ya. Mata jangan khianat, lidah jangan dusta, kuping jangan dengan yang lain, hati bersih, husnuzon, sangka baik sama Allah. Ya Allah, saya sudah sembahyang sampai puasa, kenapa nggak dikabulkan? Langsung malaikat turun, hantam mukanya. Mestinya habis doakan, alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu bacanya, alhamdulillah. Tapi di sini kabulkan. Ya. Itu saya, kalau kamu enggak, insya Allah. Itu saya, kalau saya ngaku. Kadang-kadang kalau nggak punya duit, saya juga berdebat. Ya Allah, saya sudah baca ya fatahnya rojak, bukan 1.000 lagi, 100.000. Ya Allah, yang sektor cuma keripik, ya Allah. Nah, itu saya sendiri. Apalagi baca 1.000 kerupuk. Iya kan? Ya mudah-mudahan kita semuanya mengetahui bahwa Allah Ta'ala memberikan semuanya syarat-syarat doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jangan pertama kali, jangan batal wudu. Pertama kali. Kalau pas doa dikabulkan kita batal, nanti lari ke tetangga rezekinya. Cepat kalau batal langsung wudhu lagi, ya. Diamalkan ya. Wa qala ta'ala faman yuridillahi ahyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dalam surat Quran Al-An'am ayat 125, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah memberi petunjuk kepadanya, niscaya dibukakan hatinya untuk berpegang pada agama Islam. Nah, jadi kalau orang-orang betul-betul ya takwa kepada Allah ini, Islamnya aslamu baina yadih, rezekinya Islam, ibadahnya Islam, rumah tangganya Islam, kerjaannya Islam, semua Islam. Makanannya Islam, bergaulnya Islam, duduknya Islam, akhlaknya Islam, semua kafah dicukupi Allah. Dalam firman yang lain, afaman syaraha Allah sadrahu lil Islami bahwa ala kulli bahwa ala nadir min rabbih. Ini dalam surat lain, dalam ayat Az-Zumar ayat 22, yang artinya, apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima agama Islam karena dia itu mendapat cahaya dari Tuhannya. Nah, jadi kalau orang dapat cahaya Tuhannya, dia tahu musuhnya, hawa nafsu. Yang kedua, setan bin iblis bin jahannam, mal'un. Kemudian terus apa? Dunia. Masya Allah, gara-gara dunia ini teman pun digulingkan, ya. Karena jabatan, karena hasud, tega pada masalah dunia ini. Betul nggak? Saudara jadi musuh. Kalau jadi musuh gampang, kamu utang jangan bayar, sudah musuh. Betul nggak? Betul apa salah? Iya. Urusan dunia ini Masya Allah
Istri gak dikasih belanja 3 bulan pasti pengadilan cerai. Ini tidak cari musuh paling gampang, tapi kalau cari orang berkasih sayang susah. Ya, betul. Yang mudah-mudahan kalau rumah tangga jangan perkara duit, ribut jangan perkara duit, ya. Tapi ributlah perkara bayaran yang kurang. Jadi bukan perkara duit. Ya, mudah-mudahan kita semuanya kalau sudah berbicara hati akan tampak yang orang-orang iman itu terbagi dari 3 tingkat. Imannya orang awam, iman orang awam itu ikut-ikutan, ngaji ikut-ikutan, ziarah ikut-ikutan, di mana informasi baik ikut, kalau nggak baik lereng, itu orang awam. Taklid artinya ikut-ikutan tergantung angin. Hati-hati, jangan sampai jadi imam taklid. Kalau dikabulkan, rajin salatnya, rajin ibadahnya. Begitu diuji, nggak diberi, mulai meremeh. Itu manusia. Tingkat kedua iman orang-orang ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid, yaitu bercampur aduk dengan macam-macam dalil, campur dalil lagi. Dan tingkatannya mendekati dengan tingkatan iman orang awam. Coba, bisa terjadi tingkatan ahli ilmu kalam ini, ya, karena kamu kaya, alah, ilmu ngomong, pinter ngomongnya, lihat kamu kaya, mana rumahmu, usaha apa, HP-mu nomor berapa, mari kita berlangganan. Apalagi nah politik lagi, lumayan ini, nanti saya doakan pasti sampai jadi, gak pakai insya Allah lagi, luar biasa. Ini pernah datang sama saya, ini sudah satu lama ini datang mendoakan saya pasti Gus jadi, astagfirullah, pasti jadi, karena saya sudah habis 50 miliar. Jadi Allah majma' bainal kafi wan nun kun fayakun, yang bisa menjadikan segala sesuatu itu apabila dihimpun oleh Allah, yang hanya Allah yang berkalam. Kalau kita semuanya insya Allah begitu, ini pasti sukses, karena namanya juga tim sukses. Paham? Akhirnya datang sama saya, sampai nggak jadi, Pak. Justru sampan gongnya yang harus jadi, karena saya kasih mereka cuma mobil 1. Ngerti? Kalau sampai pasarannya lain, ono kiai pasaran bareng, pasaran Kliwon, pasar Redu. Saya bertanya, ini masalah bukan masalah pasaran, tapi petunjuknya tidak ada. Saya berbicara petunjuk. Kalau petunjuknya nggak ada, ya saya nuruti petunjuk nggak ada. Kalau petunjuknya ada, ya saya ngomong ada. Walaupun sama bayar 100 miliar, ya saya petunjuk nggak ada, ya nggak ada. Ini bukan masalah bayaran. Sampai ngasih gak ngasih bukan urusan saya, tapi ini petunjuknya nggak ada. Dan tolong dirubah nasib saya, ngalang-ngalang pangeran. Ini manusia awam ini kalau udah mau yang gak masuk akal itu bisa gitu, paham?
Nah, akhirnya 50 miliar baru lewat pemilihan gubernur Jakarta. 10 miliarnya utang. Ya, selamatan aja ucapkan selamat berduka cita. Bukan atas kematian tapi kegagalan di dalam menempuh. Ya, ini mudah-mudahan kalau kita ini nggak mungkin calon gubernur, ya kan? Yang jelas calon mati itu udah jelas. Jadi kalau kita ini calon mati. Makanya disitulah jangan segala sesuatu yang tidak. Ini iman yang kedua. Tingkat ketiga adalah iman orang-orang yang ma'rifat, yang mengenal Allah, yang menyaksikan dengan nur keyakinan. Ini tingkatan ketiga. Maka dengan demikian tinggal kita pilih yang mana iman kita. Kalau di sini terlalu luas penjelasannya. Orang awam, yang jelas orang awam ini imannya ikut-ikutan. Ya, seperti yang pernah berubah itu, istilahnya butuhkan tuntunan. Ya, seperti keledai, kalau ditarik ke kanan oke, suruh jalan sendiri nggak bisa. Nah, yang kedua udah dilatih, cukup disuruh sweet kuda. Kalau keledai dikasih kuda sweet ketek tetap ledai, ya, harus cek tarik itu baru. Tingkatan orang yang awam tadi ya nggak ada lagi, sudah pandai. Ya mudah-mudahan kita semuanya, saya tidak bisa bicara banyak, tapi bab hati ini pertama dihimpun dengan niat. Kalau kita punya penyakit-penyakit yang itu, kita berusaha untuk membersihkan. Karena hati kalau kotor itu ibarat makanan basi, ada nanah, ada set. Dikasih makanan rawon bagus, ikannya ditumpuk, bisa makan nggak? Jadi bersihin dulu piringnya, jangan amis saja. Kalau kita di rumah makan, cucinya nggak beres, dikasih makanan yang enak, gado-gado atau rawon, tapi amis piringnya, nggak mau makan sampai ya. Apalagi darah nanah set. Ngaji datang sama guru, dikasih gado-gado, dikasih gulai, ya apa? Campur bisa dinikmati. Nah, itulah artinya dapat ilmu gak manfaat karena tidak pernah membersihkan sifat-sifat buruk yang tercela di dalam hati, selalu tidak memperhatikan sehingga jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari kebaikan, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari rezeki, jauh dari rahmat, jauh dari taufik hidayahnya, karena hati ini sudah kotor. Maka melajimu istighfar. Kalau sudah begitu, usahakan satu hari istighfar 1000 kali. Imam Ghazali ini 1000 kali istighfar, bukan 100. Kalau Nabi yang istighfar 100, Imam Ghazali astagfirullah 1000 kali sampai nangis air matanya. Kita 1000 kali ya nangis juga, bibirnya ngiler, ngantuk, nangis bibirnya, bukan air matanya. Nah, kalau Imam Ghazali istighfar 1000, ya kita minimal ya jangan 1000, ya usahakan kita satu hari 1100 lah, jangan banyak-banyak. Ya. Sekali duduk, stop,
tapi niat untuk diampuni dosa kita, untuk hati kita yang kotor ini, ya Allah, dolim saya, ya Allah. Sampai Rasulullah SAW itu dalam sujudnya terakhir, Allah maghfir dan bikulah, ya Allah ampuni dosaku semua. Dalam sujud akhirnya Rasulullah berdoa minta ampun dosanya keseluruhan.